Saya kepengen jadi muslim itu sebenarnya udah lama, sejak umur 17 tahun saya. Kenapa waktu itu mau 17 tahun udah kepikiran mau jadi muslim? Ya karena, teman-teman saya mostly muslim. Mmm. Terus kedua, saya waktu itu lebih banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari teman-teman, saudara kita suku Bugis, suku Madura, suku Kutai, itu di Samarinda. Samarinda waktu tahun 70-an itu sepi sekali. Jadi jam 5 sore itu udah kayak kota mati waktu itu. Nah, saya nongkrongnya kalau sore itu habis mandi, pulang kantor, saya belum muslim kan, saya ke Panglima Batur di situ, Jalan Panglima Batur itu ada pertokoan. Pokoknya tutup, tapi di depan gelar kayak pasar malam, pasar rakyat. Nah di situ teman-teman kita yang saya banyak suka nongkrong adalah tukang batu cincin. Tukang batu cincin tuh ada teman dari Madura, Bugis. Nah kalau saya lagi lihat-lihat batu itu, terus dia pas jam sholat gitu, jam maghrib gitu. Madura, ini katanya, jagain katanya. Oh iya deh, saya jagain sambil saya hobi batu dulu, batu cincin saya lihat-lihat, oh batu, terus saya ngerti batu apa, oh kecubung, batu Banjarmasin, terus ada batu Pirus, terus ada khasiatnya apa, saya coba belajar, ada jamrut, ada mira daging, ada mira ruby, semuanya mostly belajar dari orang-orang saudara kita dari Madura, Bugis, sama Kutai di sana. Jadi sehingga saya tahu, begitu Isa, mereka minta tolong jagain lagi ya katanya. Nah, saya bisa sambil dagangin dagangan mereka. Nah, ntar udah sholat, terus saya tanya, sholat ngapain sih? Terima kasih sama Allah katanya, karena udah diberi nikmat, diberi napas hari ini. Oh gitu. Terus saya suka ke Jakarta, saya berinteraksi sama teman-teman saya lagi. Juga pada saatnya mau main, ibunya bilang, sholat dulu, sholat dulu, sholat dulu. Saya tanya lagi, kenapa sih? Oh dia bilang lagi, terima kasih sama Allah, hari ini udah dikasih nikmat. Akhirnya saya lihat, mereka disiplin ya, sehari 5 kali ya. Dia bilang, kalau udah buat dosa langsung katanya, ingat-ingat supaya nggak buat dosa lagi, jadi harus sholat gitu. Ya akhirnya, kalau masuk Islam itu bukan karena kita berpikir rasional saja, tetapi kalau bukan panggilan, bukan hidayah, nggak bisa. Ya kan? Nah akhirnya saya dapat hidayah, waktu itu saya datang ke Buya Hamka. Itu tahun 81 kalau nggak salah. Saya datang ke Buya Hamka. Bukan ke Buya Hamka sebenarnya, ke Masjid Agung Al-Azhar. Waktu itu saya kepengen tanya, karena sebelumnya saya baca di majalah ada seorang teman dari Samarinda masuk Islam di Al-Azhar, sehingga saya datang. Terus saya dibawa sama sekretaris Masjid Al-Azhar yaitu Ustadz Zaini, dibawa ke Raden Patah III sebelahnya nih, rumahnya Buya Hamka. Nah waktu Buya ketemu saya, dia tanya kenapa? Oh enggak, saya mau masuk Islam. Itu baru pertama kali baru pertama kali ketemu Buya. Saya mau masuk Islam, saya ceritakan. Lalu Buya bilang, ya kalau mau masuk Islam aja. Saya bilang, enggak, saya mau belajar dulu. Nanti besok-besok saya balik lagi. Terus Buya bilang, harus sekarang. Lah saya bilang, kok maksa Buya? Buya jelaskan, nah begini katanya. Buya akan dosa kalau kamu pulang dari sini, kenapa-napa, terus sampai meninggal sebagai bukan orang Islam, dosanya Buya yang tanggung katanya. Saya terkejut juga. Oh sampai begitu? Iya nak katanya. Ayo udah katanya, kalau memang udah niat, nawatulnya udah bulat, ayo kita syahadat. Saya bilang saya nggak bisa baca Buya, saya bilang. Udah ikutin Buya. Akhirnya dia pegang salaman, udah ikutin Buya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah kamu become muslim katanya. Saya bilang, udah Buya, iya udah, dan semua insya Allah dosa-dosamu yang lama diampunin. Kamu bersih sebagaimana seorang bayi katanya. Alhamdulillah saya bilang. Terus sudah tuh, kemudian saya pulang, 1 bulan, 2 bulan kemudian saya dipanggil oleh Buya. Itu waktu itu masih kuliah, Bah? Atau saya lagi sudah bekerja? Kuliah, tapi setahun terus berhenti. Nah itu saya dipanggil, saya ingat dipanggil hari Senin, terus Buya bilang nanti hari Kamis datang. Kenapa Buya? Saya mau bikin syukuran. Syukuran apa? Udah, kamu datang aja. Tahu-tahu syukuran saya diumumkan sebagai anak ideologisnya Buya Hamka. Dikasih cincin, cincinnya masih ada sampai itu sekarang. Itu baru pertama kali ketemu, dimasuk Islam, kemudian syukuran jadi anak ideologis. Sering ketemu, akhirnya saya suka interaksi, tanya-tanya ilmu beliau, dan saya nggak belajar di buku, kitab-kitab enggak. Beliau ceritakan
jadi manusia bagaimana, apa semua. Jadi saya otodidak aja belajar gitu dari Buya gitu. Nah kemudian terus dia bilang, ikut. Nah waktu itu Buya cuma pesan, kamu harus berdakwah di teman-teman kamu, komunitas kamu. Ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Karena agama leluhur mereka itu sebagian besar adalah muslim dulu. Di daerah Tiongkok itu semua daerah banyakan muslim, tapi diberangus. Terus dia bilang, kalau nggak percaya katanya, ada pepatahnya atau hadisnya dia bilang, utlubul ilma walau bisin. Saya bilang, apa artinya Buya? Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi antara dengan Islam itu sejak dahulu kala udah ada hubungan. Makanya Rasulullah katanya pernah bilang, utlubul ilma walau bisin. Katanya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan ternyata benar, saat ini superpower yang Amerika yang berani menghadapi cuma negara Cina. Rusia aja nggak berani, Eropa nggak berani. Ternyata Cina sudah menjadi sedemikian dahsyat. Jadi ramalan di Al-Quran itu betul sekali bahwa Cina sudah menjadi negara besar.